Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Atika Manazila Qutbatun Nada. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa bab dalam kitab Ta'limul Muta'allim mengenai adab peserta didik dalam menuntut ilmu. Sebelum saya menjelaskan materinya lebih jauh, di sini saya akan memberikan pengetahuan tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab ini karya dari Syekh Imam Az-Zarnuzi yang berisi tentang hakikat ilmu pengetahuan, hukum dan ketentuan mencari ilmu, dan yang paling utama adalah adab peserta didik dalam menuntut ilmu. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui tentang adab peserta didik dalam menuntut ilmu, terutama dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini, karena dengan mengetahui beberapa adab itu kita akan mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, sehingga nanti kita bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan juga negara. Langsung saja kita mulai membaca dan menerjemah sekaligus menjelaskan isi tentang adab peserta didik dalam menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini. Dalam kitab ini ada 3 bab yang akan saya bahas mengenai adab peserta didik dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah kasih sayang dan nasihat. Peserta didik harus bisa selalu memberikan kasih sayang dan nasihat kepada sesamanya, karena dalam kitab ini dijelaskan bahwa wayam bagi ayyakuna sahibul ilmi musfiqon, yang artinya orang yang berilmu harus saling menyayangi. Salah satu caranya yaitu dengan menjauhkan diri kita dari sifat iri dan dengki kepada orang lain. Karena dengan kita menjauhkan sifat tersebut, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang dimiliki oleh orang lain juga bisa kita dapatkan. Kita pasti tahu banyak sekali anak guru ataupun ustadz yang menjadi seorang yang alim. Hal itu terjadi karena seorang guru akan selalu berharap untuk muridnya menjadi seseorang yang pandai dan alim di masa yang akan datang. Dengan harapan itu, guru mewujudkannya dengan sikap saling menyayangi dan menasehati, seperti yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini yang berbunyi, wa kana ustaduna Syekh Islam Burhanuddin rahmatullahi ta'ala alaihi yaqul, qalu inna banal muallim yakunu aliman li anna al muallim yuridu an yakuna talamidhuhu fil qur'ani ulama. Dalam perkataan Syekh Islam Burhanuddin ini, kita bisa ambil pelajaran bahwa bukan hanya peran dari seorang peserta didik saja yang diperlukan dalam menuntut ilmu, akan tetapi peran seorang guru juga diperlukan, yaitu dengan cara mereka selalu berharap agar anak dan muridnya bisa menjadi orang alim. Selain itu, adab saling mengasihi dan menyayangi bisa kita lakukan dengan cara menjauhi perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan diri kita sendiri, yaitu dengan cara menjauhi perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Seperti syair yang ditulis dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini yang berbunyi, da'il mar'a la tujazih ala su'i fi'lihi sayakfihi ma fihi wa ma huwa fa'iluhu. Dalam syair ini berisi hikmah yang bisa kita petik, yaitu janganlah kita membalas kejahatan orang lain, karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasannya. Contohnya, ketika kita bertemu dengan teman yang mengejek kita, dan dari ejekan itu menimbulkan suatu perdebatan, maka kita sebagai seorang yang berilmu tidak usah meladeni orang tersebut, karena orang yang berilmu akan menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi perdebatan. Cara yang lain untuk mempraktekkan adab saling menasihati dan menyayangi dalam menuntut ilmu yaitu dengan cara mengisi diri kita dengan kebaikan dan menjauhi diri kita dari permusuhan dan keburukan. Kenapa? Karena dengan begitu kebaikan akan datang kepada kita dan kita akan mendapatkan banyak keberuntungan. Sesuai dengan perkataan Nabi Isa dalam kitab ini yang berbunyi, qala Isa ibnu Maryam alaihi sallallahu alaihi wasallam, qala ihtamilu minas safihi wahidatan ka tarju ashron. Dari perkataan Nabi Isa ini kita diperintahkan untuk bertahanlah dan bersabarlah dalam menghadapi ejekan orang lain 1 kali saja. Niscaya kita akan mendapatkan keberuntungan 10 kali. Itu sangat menguntungkan diri kita kan? Jadi tidak ada ruginya bagi kita sebagai orang berilmu untuk menjauhkan diri kita dari permusuhan dan perbuatan buruk lainnya. Untuk melakukan adab saling mengasihi dan menasihati, kita sebagai seorang yang berilmu harus selalu berprasangka baik. Kenapa? Berprasangka baik
kebalikan dari berprasangka baik adalah berprasangka buruk. Nah, ketika kita melakukan prasangka buruk, itu akan merugikan diri kita sendiri, karena kita akan mendapatkan dosa dan bahkan kita akan membenci orang lain, dan juga bisa membenci orang yang kita cintai karena prasangka buruk itu sendiri. Maka wajib bagi kita sebagai orang yang berilmu untuk selalu berprasangka baik dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Dengan berprasangka baik, kita akan menjadi orang yang berilmu sejati. Orang yang berprasangka buruk itu adalah orang yang bodoh, dan orang yang bodoh lah yang menzalimi orang yang berilmu. Jadi, kita gak mau kan jadi orang yang bodoh. Seperti syair yang terdapat dalam kitab ini yang berbunyi, wa asbaha fi lailim minasyakki mazlum, yang artinya orang yang berprasangka buruk itu seperti orang yang berada di dalam tengah-tengah kegelapan, yang dimana dia akan berprasangka yang bukan-bukan. Jadi orang yang berprasangka buruk itu hidupnya tidak akan tenang, karena dia akan selalu menyangka yang bukan-bukan dan berpikiran yang tidak-tidak. Jadi penting sekali bagi seorang yang berilmu untuk berprasangka baik, karena itu akan membuat hidup kita tenang dan juga ilmu kita berkah dan bermanfaat. Adab yang kedua yang harus dimiliki oleh peserta didik, baik itu santri, siswa, ataupun mahasiswa dalam menuntut ilmu adalah mencari tambahan ilmu. Orang yang berilmu tidak akan pernah bosan dengan ilmu yang dia dapat. Bahkan dia akan selalu mencari ilmu-ilmu lainnya. Maka dari itu wajiblah bagi kita sebagai seorang yang berilmu untuk mencari tambahan ilmu. Untuk memudahkan kita dalam mencari ilmu, kita wajib membawa bolpen dan buku setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Kenapa? Karena dengan membawa bolpen dan buku kita bisa mencatat ilmu pengetahuan yang kita dapatkan setiap saat. Seperti dalam sebuah ungkapan bahwa hidup itu sangat singkat, namun ilmu itu amat luas. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu membawa buku dan bolpen, seperti nasihat Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada Hilal dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang berbunyi, ya Hilal, la tufarikil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumal qiyamah. Dalam nasihat Nabi Muhammad SAW kepada Hilal ini dapat diambil hikmah bahwa kita harus selalu membawa bolpen dan buku, karena itu merupakan kebaikan, dan kebaikan pula bagi orang yang memilikinya hingga hari kiamat. Itulah pentingnya membawa buku dan bolpen setiap saat. Seperti sebuah ungkapan, menulis air di atas pasir mudah dihapus oleh ombak, sedangkan menulis di atas batu akan kekal seumur hidup. Untuk mendapatkan tambahan ilmu, maka kita sebagai orang berilmu wajib untuk selalu memanfaatkan waktu kita baik siang dan malam. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita hanya untuk tidur dan mengumpulkan perbuatan dosa. Seperti dalam perkataan Yahya bin Mu'az al-Razi dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang berbunyi, wa yambaghi ayyagtanima suyukha wa yastafida minhum. Dari perkataan Yahya bin Mu'az al-Razi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita harus selalu bisa memanfaatkan waktu dan juga kesempatan untuk selalu berkumpul bersama alim ulama agar mendapatkan ilmu dan tambahan ilmu dari mereka. Karena kesempatan yang telah hilang tidak akan pernah terulang kembali. Cara lain untuk mencari tambahan ilmu adalah tamaluk. Apa tamaluk itu? Tamaluk adalah mencari muka. Bertamaluk dalam menuntut ilmu itu wajib. Seperti yang disampaikan dalam kitab ini yang berbunyi, wa tamalluqu madmaumun illa fi talabil ilmi. Jadi, bertamaluk dalam menuntut ilmu itu diperbolehkan. Jika dalam kehidupan sosial, kita sering sekali beranggapan bahwa bertamaluk atau mencari muka itu adalah perbuatan yang negatif, namun dalam menuntut ilmu, bertamaluk adalah sebuah kewajiban. Kenapa? Karena dalam proses mencari ilmu atau menuntut ilmu itu tidak akan terlepas dari seorang guru dan juga seorang teman. Jadi wajib bagi seorang yang berilmu untuk bertamaluk atau mencari muka agar bisa mendapatkan banyak tambahan ilmu pengetahuan. Adab ketiga yang harus dimiliki oleh siswa, santri, ataupun mahasiswa adalah bersikap warok dalam menuntut ilmu. Warok adalah suatu sikap di mana kita harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat subhat atau yang hukumnya masih samar-samar. Termasuk juga warok, yaitu meninggalkan hal atau perbuatan yang tidak bermanfaat bagi kita. Dalam menuntut ilmu, kita wajib untuk bersikap warok,
Karena apa? Karena dengan warok kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga dalam proses menuntut ilmunya akan lebih mudah. Sebagaimana sabda hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "Man lam yatawarra fi ta'libihi ibtalahu Allahu Ta'ala bi ahadi thalathati asya, imma ayyumitahu fi shababihi, au yuqi'ahu fi rasatiqi, au yabnaliyahu bi khidamatil sultani." Dalam hadis ini, Rasulullah memberikan peringatan kepada kita sebagai seorang yang berilmu untuk selalu bersikap warok dalam menuntut ilmu. Karena jika kita tidak bersikap warok dalam menuntut ilmu, maka Allah akan menurunkan 3 ujian yang salah satunya akan diberikan kepada orang yang tidak bersikap warok dalam menuntut ilmu, yaitu yang pertama, mati muda, yang kedua, ditempatkan bersama orang-orang yang bodoh, dan yang ketiga yaitu menjadi pembantu pemerintah. Jadi dengan sikap warok kita dapat menjauhkan 3 ujian tersebut dari hidup kita. Termasuk salah satu sikap warok yaitu menghindari rasa kenyang, banyak tidur, dan banyak berbicara yang tidak penting. Dan juga berkumpul dengan orang-orang yang tidak memberikan manfaat pada kita. Orang dahulu yang menjadi alim ulama sampai sekarang dan karya-karya yang terkenal sampai hari ini itu disebabkan karena mereka melakukan sikap warok dalam menuntut ilmu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kemudahan dalam menuntut ilmu dan juga kemampuan dalam menyebar luaskan ilmunya tersebut. Sehingga karya-karya mereka tetap ada dalam hari ini dan sampai hari kiamat. Salah satu sikap warok yaitu menjauhi ghibah dan menjauh dari orang-orang yang banyak berbicara. Seperti pesan dari seorang ahli fikih yang zuhud yang berpesan kepada peserta didik, "Alaika an tataharraza 'anil ghibah wa an mujalasati miktsarin." Dari pesan ini bisa diambil pelajaran bahwa kita harus menjauhkan diri kita dari orang yang banyak berbicara dan juga ghibah. Dan kita harus menjauhkan dari perbuatan yang membuang-buang waktu kita. Dan kita juga harus menjauhkan diri kita dari orang yang selalu membuat kerusakan dan melakukan maksiat. Karena itu akan mempengaruhi kualitas ilmu kita. Sikap warok lainnya dalam menuntut ilmu yang disepakati oleh para ulama yaitu dalam menuntut ilmu kita harus menghadap kiblat. Seperti yang disampaikan oleh para fuqaha dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang berbunyi, "Fattafaqal ulama wal fuqaha annal faqiha faquha bi barakati istiqbalil kiblati in huwa sunnah fil julusi." Warok dalam hal ini yaitu belajar dengan menghadap ke kiblat. Kenapa harus menghadap ke kiblat? Karena ketika kita belajar menghadap kiblat, kita akan mendapatkan ilmu yang berkah. Karena menghadap kiblat adalah sunnah. Dan juga kita akan mendapatkan berkah atas doa-doa orang yang tinggal di sana. Ada cara lain untuk mendukung sikap kualitas warok kita yaitu memperbanyak sholat. Pentingnya memperbanyak sholat dalam menuntut ilmu ini terdapat dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini yang berbunyi, "Ati'u wajidu wala taksalu wa antum ila rabbikum turja'un wala tajahadu fa khiyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un." Dari sabda Rasulullah dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini bisa diambil pelajaran bahwa pentingnya memperbanyak sholat dan juga bersikap warok dalam ilmu pengetahuan. Karena dengan memperbanyak sholat, ilmu pengetahuan yang kita dapat akan berkah dan bermanfaat. Dan juga kita akan memperoleh kemudahan dalam menuntut ilmu. Sehingga nantinya ilmu yang akan kita dapat akan lebih berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Dan nanti kita akan menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan juga agama Islam. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan tentang adab peserta didik dalam menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkan adab-adab dalam menuntut ilmu sehingga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, ataupun penjelasan karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.